Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya dulu share screen. Iya, saya sudah coba share screen. Apa bisa diakses dari sana? Assalamualaikum. Bisa Waalaikumsalam. Dilihat. Bisa. Assalamualaikum. Sudah bisa dilihat, Teh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebentar. Sudah bisa dilihat. Nah ini. Controller. Ya, oke. Udah bisa dilihat ya? Oke, kalau suaranya sudah jelas? Jelas. Sudah Ya. jelas sekali. Jelas ya. Baik, kalau gitu kita bisa mulai ya. Oke. Saya coba rekam buat yang nggak bisa hadir. Sebentar, ini sudah otomatis sepertinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di wilayah Eropa. Hari ini -7 derajat. Ya, masih dingin. Salju masih menumpuk di luar. Kemarin sisa dari badai dan minggu depan suhu udah naik lagi gitu. That's perubahan the season of life. Kita kadang ada musim panas, kadang ada musim dingin, hidup juga gitu ya. Baik, kita lanjutkan penyusuran kita terhadap Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita dengan cahayanya. Kalau berkah hidup itu adanya lahir batin gitu ya. Jadi apa yang kita sedang hadapi, apa yang sedang kita bingungkan gitu, semua menjadi bagian dari ibadah dan bermakna seharusnya, insya Allah. Masih ingat minggu lalu kita membuka dengan makna suluk gitu ya. Jadi suluk itu adalah sebuah gerak memasuki sesuatu gitu. Jadi ada sebuah gerak aktif. Nah, mengikuti sebuah jalan. Nah, jalan ini sebenarnya sebuah tema sentral di dalam agama kita. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata Arab yang berkaitan dengan jalan. Salah satunya yang kita baca setiap hari, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Setiap sholat kita minta, Auzubillahiminasyaitonirrajim, ihdinas syiratal mustaqim, gitu kan. Minta setiap hari, itu tolong ditunjukkan kepada syiratal mustaqim. Tapi apa sih makna dari kita meminta itu dan paham tidak bagaimana cara Allah menunjukkan kita pada Shiratal Mustaqim? And then moreover, apakah kita sudah ada di Shiratal Mustaqim? Itu pertanyaan yang wajib kita telaah dengan seksama ya. Karena kalau tidak, kita sholat hanya sekedar mengucap saja, tapi tidak paham implikasinya apa doa yang kita minta Shiratal Mustaqim dengan dompet saya yang dicopet. Seakan-akan tidak nyambung. Apa implikasi kita minta doa Shiratal Mustaqim dengan tiba-tiba rumah tangga cerai misalkan ya, atau orang mertua bertingkah, atau anak berulah, atau bisnis tiba-tiba kolaps, atau ibu tiba-tiba sakit. Semua kejadian di sekitar kita pun pada diri kita ada kaitannya dengan apa yang kita minta gitu. Nah, di sini kita coba lebih dalam untuk kita supaya apa yang kita minta minimalnya yang dalam sholat, tentu tujuan jangka panjang kita paham Al-Quran gitu. Tapi kita mulailah dari hal yang sederhana, satu ayat at a time gitu.
Tapi kita coba gali dan harus melihat ada padanannya dalam kehidupan kita. Karena sahabat-sahabat, kita itu ya, semalam saya nonton dokumenter itu tentang kosmos gitu ya. Just to put into perspective. Jadi sekarang pagi hari yang sangat indah, kita lihat matahari bersinar cerah, menerpa kulit dengan kehangatannya. Matahari yang kita lihat cuma sebulan itu, ternyata ukurannya jauh lebih besar dibanding bumi kita. Tampak kecil karena dia berada jauh sekali. Berapa jaraknya? 147 juta kilometer dari bumi kita. Dan Allah yang atur itu terlalu dekat, terlalu panas, ya banyak planet-planet seperti Mars sudah kering, terlalu dekat dengan matahari. Terlalu jauh juga beku, tidak ada kehidupan di sana. Terlalu dingin. Jadi Allah sudah membuat di galaksi kita, solar system, bumi kita disimpan dalam posisi yang demikian luar biasa ideal untuk menunjang sebuah pertumbuhan. Untuk menunjang kita. Saya baru ngeh itu kalau di dalam satu, kita kan ada di Milky Way ya, galaksi Bima Sakti. Itu ada sekitar 300 sampai ya 300 miliar bintang. Coba bayangkan. Jadi ada 300 matahari lain di dalam satu galaksi saja. Dan Hubble Telescope semakin dia canggih, itu semakin menangkap di luar bima sakti kita ada jumlahnya macam-macam. Ada yang bilang 200 miliar. Ada yang sampai hitungan 2 triliun. Coba galaksi di luar kita. Let's sink that information in for a moment gitu. Kita ini yang suka ribut masalah tetangga, masalah semua tentang hiruk pikuk dunia lah. Padahal bumi itu kalau dalam konstelasi miliaran atau triliunan galaksi itu seperti titik yang tak terlihat. Apalagi kita yang kecil itu. Tapi apa makna keberadaan kita? Sedemikian rupa sampai Allah mendengar doa kita. Gitu. Sampai Rumi bilang, kita yang mengatur konstelasi bintang-bintang di langit. Dengan kekuatan kolb. Nah ini patut dipertimbangkan. Jadi kita merelativasi gitu. Semua tuh kita nih yang suka dibikin panik dengan kehidupan. Aduh nih anak bisa sekolah enggak gitu ya. Dibuat panik oleh pasangan. Ulah pasangan dibuat panik oleh barangkali apa ya. Ya hiruk pikuk dunia inilah. Kita yang dibuat panik. Kalau begitu lihat ke alam semesta, kita lihat di malam hari, bintang-bintang di langit. Ingat kata-kata saya, ada 300 miliar lain di sana. Triliunan galaksi yang lebih luas. Dan itu sahabat-sahabat, baru satu alam yang disebut alam mulki. Ya, mulki ya. Alam mulk, alam ciptaan. Belum kita kalau berangkat ke alam jiwa. Nembus lagi ke atas Mi'raj kita kayak Rasulullah diperlihatkan alam-alam jiwa yang disebut dengan alam malakut. Yang kata di buku Abdul Qadir Jailani, Lauh Mahfuz itu disimpannya di alam malakut. Di alam malakut ada malaikat-malaikat gitu. Malaikat kan kita tahu dari SD ada iman pada Allah, iman pada malaikat. Kita membuat lagu ada malaikat pun tahu gitu ya. Kita malaikat sesuatu hal yang kita ya ada ya, tapi apa maksud iman kepada malaikat? Al-Qur'an mengatakan ada kita ditemani oleh malaikat hafazoh gitu ya. Kiri kanan depan belakang ada bodyguard. Buat siapa? Yang tidak semua kemudian Allah berikan akses kepada itu. Nah, Al-Qur'an kitab-kitab suci itu reveal, membongkar hal-hal seperti itu gitu. Sehingga cakrawala kita memandang kehidupan itu jadi lebih luas. Sehingga kita dengannya manusia dibawa untuk tidak terlalu tenggelam, tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita, kata Al-Qur'an ya, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang kita dapatkan. Karena kalau terlalu gembira kita jadi lupa
lalai, di balik itu Allah punya maksud apa? Itu hilang gitu. Atau terlalu sedih kita menjadi terpuruk, menjadi hilang harapan, menjadi pesimis. Itu pun tidak Allah inginkan. Nah, jalan tengah ini memang tidak mudah. Jalan tengah ini yang kita minta setiap saat dalam sholat, di antaranya Shirathul Mustaqim itu bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat, tapi di tengah-tengah. Nah, ini tidak mudah. Tapi kata Rumi begini, whatever purifies you is the correct road. Jadi apapun yang berfungsi mensucikan kita, itulah jalannya. Nah, sahabat-sahabat, takdir kita itu suci karena Allah yang membuat. Karena dia suci, bagaikan air suci dipakai untuk wudhu, maka itu berfungsi untuk mensucikan jiwa kita. Itu takdir kita yang kita tuh suka mengeluh atasnya, yang kita bahkan suka menolak. Takdir masa lalu bahkan kita mau tutup erat-erat supaya nggak mau lagi buka episode itu. Dianggap terlalu kelam mungkin, dianggap terlalu menyakitkan. Tapi selagi kita tidak menerima diri kita dengan semua takdir yang Allah siapkan, yang sudah terjadi dan sedang kita hadapi, selama itu pula kita menutup gerbang kebahagiaan diri sendiri. Karena kita tidak utuh. Ada sisi gelap yang kita put under the rug gitu ya. Jadi nggak mau tahu, tapi itu kemudian menggerogoti kita dari dalam. Nah, ini satu PR untuk kajian suluk. Kan kita punya buku masing-masing jurnal ya selama 6 bulan ke depan. Coba identifikasi ke dalam diri. Bagian apa di masa lalu kita yang kita masih sulit untuk menerima. Implikasinya adalah, indikasinya, contoh kita sulit menerima dulu ketika kita mengingat itu tuh ada kerasa hati masih sakit gitu. Sehingga kita sulit untuk memaafkan. Ketika sulit untuk move on dan cenderung udahlah nggak mau diingat lagi gitu. Nah, bagian itu sahabat-sahabat ya, dalam sujud kita, dalam doa kita setelah sholat, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, hamba punya penggal ini yang hamba belum paham permasalahannya apa. Karena pengetahuan kita membawa kepada ketika takdir itu sebenarnya mensucikan, artinya ada elemen kotor yang tidak suci di dalam jiwa kita, yang hanya dengan melalui takdir itu dia akan tersucikan. Contoh, orang yang cenderung sombong, orang yang cenderung ujub, bangga diri, karena kepintarannya, misalkan karena kemahirannya, dia akan diuji dengan situasi, ya, atau Allah akan mendatangkan seseorang yang meruntuhkan egonya. Pasti itu. Ini ada racun, antidotnya itu pasti cocok dengan itu. Dibikinlah huru-hara, ya, di kantor seperti apa, orang bicara apa, memfitnah dan apa. Nah, kalau kita hanya tenggelam di dalam fenomenanya, maka pengajaran dari Allah Ta'ala nggak akan kena. Kita kemudian hanya sibukkan gara-gara dia. Terus aja menunjuk orang. Lempar batu sembunyi tangan malah, gitu ya. Tapi tidak refleksi ke dalam diri. Sebentar. Dia berbicara seperti itu, atau dia mengirimkan pesan seperti ini, atau dia berbuat sesuatu, mungkin nggak kalau Allah tidak kehendaki? Tauhid kita mengatakan nggak mungkin. Nah, kalau Allah kehendaki seseorang berperilaku seperti itu, berkata seperti itu, berarti dia punya karsa, ada dan maksud di balik itu. Kemudian tauhid kita yang lain mengatakan Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika dia menghendaki sesuatu terjadi kepada seorang hamba, maka tidak ada kecuali kebaikan. Nah, perkara kita belum paham kebaikan apa yang kemudian kita terima, itu yang harus kita istighfari. Sebagian orang yang taubatnya benar akan terbongkar itu, akan terkuak hikmah di balik itu, dan dia akan bertambah dalam sujudnya, bertambah khusyuk munajatnya, bertambah khusyuk sholatnya. Sebagian orang yang kemudian lalai dan tenggelam di dalam apa ya, perlombaan menyalahkan orang lain is a rat race that you cannot
ever win gitu. Yang nggak ada habis-habisnya kalau kita tidak berefleksi ke dalam diri. Tapi karena Allah Maha Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Kasih Penyayang, itu semua akan ditampakkan cepat atau lambat. Kalau di dunia yang nggak mau belajar, ada saat di mana kematian datang, di alam barzah dinampakkan. Nanti dalam barzah akan nampak itu. Dan yang paling jelas nanti di alam akhirat, di alam mahsyar, semua ditampakkan video kehidupan kita, tidak hanya secara fisik, semua kulit bisa bicara, kata Al-Quran begitu ya. Semua rambut bisa bicara. Loh, kita bingung gitu, ini pada bicara yang dari mana? Si tangan akan bersaksi pada tanggal sekian, jam sekian nih aku melakukan ini. Kita nggak bisa berkelit lagi. Kemudian elemen lain dalam diri kita pun berbicara, saya berpikir ini, saya berpikir itu. Malulah. Habis sudah kita ditelanjangi pada hari itu. Just think that in for a while. Mari kita mulai menata kehidupan kita, lahir dan batin. Karena yang batin akan terkuak. Kebanyakan kita sibuk memoles yang lahiriah. Pengen rumah yang itu, make facial, apa. And that's okay gitu. Tapi jangan lupa, yang batinnya ini penting. Nah, jadi kembali, suluk adalah kita mulai berubah deh. Ini adalah jalan taubat. Kata taubat itu kata sakral. Nanti kita akan lihat di kajian berikutnya. Bagaimana itu menjadi gerbang turunnya iman. Syarat iman itu ada untuk amal soleh. Dan taubat, iman, amal soleh itu konstelasi yang akan membuka huda. Itu di surat Toha ayat 82. Yang petunjuk, itu yang tiap hari kita minta masalahnya. Ihdina syiratal mustaqim, berikan aku huda. Ihdina huda, petunjuk. Kita minta setiap hari, tapi persyaratannya tidak dipenuhi ya. Wajarlah, sholat sudah sekian tahun, kelakuan masih di mana gitu. Itu kan fenomena yang sangat banyak kita temui. Sholat, korupsi jalan gitu ya. Umroh udah berkali-kali menzalimi orang masih gitu. Artinya ya memang ya mending daripada tidak juga ya, kita harus apresiasi. Tapi beragama itu kemudian kita harus lihat ada aspek lain yang harus berubah. Karena bagaimanapun timbangan yang paling berat di akhirat nanti adalah akhlakul karimah kita. Jadi kalau sholat kita, saum kita tidak membawa kita kepada perbaikan akhlak, sabarnya tidak menjadi bertambah, ya malah bengis, marah-marah terus, dengkinya tidak berkurang. Nah, itu dipertanyakan tuh. Makanya ada hadis mengatakan, banyak yang sholat, tapi sholatnya malah menyambah jauh dia dengan Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Gimana? Kalau orang Jawa bilang, piye? Sholat tapi nambah jauh. Sekalian nggak sholat gitu. Jelas, tapi sholat kan jadinya tragis ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi betul-betul ini udahlah, kita introspeksi ke dalam diri. Ini jangan-jangan semua huru-hara, kekecewaan, kebekuan hati, kekhawatiran yang tak berujung, ini gara-gara saya belum benar taubatnya. Taubat ini adalah masalah pemalingan wajah, karena tubuh kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita reorientasi semua kehidupan kita, yang tadinya demi ego kita, demi hawa nafsu kita mulai mempertimbangkan perasaan Allah Ta'ala. Mulai hadirkan dia di setiap saat. Saat masak, ya Allah, panggil. Sesering mungkin. Hati boleh meeting gitu ya, ngikutin. Tapi badan boleh bekerja, berpeluh keringat, hati itu sama dia terus. Nah, dengan demikian, itu berkah kehidupan akan mulai nampak. Ya, jadi supaya sinkron. Karena semua Al-Quran yang turun, ada kitab kehidupan, ada kitab diri. Gitu. Nah ini supaya sinkron semuanya. Jangan sholat tapi berkah dari sholat itu tidak kita rasakan. Nah ini saya bikin sebuah timeline. Tentu saja jaraknya ini nggak presisi ya, tapi kira-kira kita akan mengenal sebuah entitas lain.
Karena ini penting. Kalau kita berkata perjalanan, yang berjalan siapa? Karena pada kenyataannya badan saya di sini-sini aja, apalagi ini lockdown. Siapa yang berjalan? Nah, kali fokus kita adalah kepada jiwa. Makanya kita buka dulu Al-Qur'annya, silahkan lihat surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 172. Ya, ini bicara tentang sebuah episode yang menakjubkan yang pernah kita alami dulu. Cuma sebagian besar lupa. Saya pun sedang dalam proses ingin mengingat kembali. Harus saatnya recollection kalau kata Aristoteles mungkin. Diingat, pada saat itu ingat, kita paham siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Kita buka Al-Qur'annya ya. Silahkan surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bicara tentang sebuah masa dulu sebelum jiwa-jiwa kita diturunkan ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian. Nih, ini terjemahannya mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Padahal kayak saya garis bawahi makanya garis merah. Kesaksian itu kepada anfusihim. Ini kalimat Al-Qur'annya. Anfusihim. Yang diambil kesaksian adalah anfus. Anfus jamak dari nafs. Jadi jiwa kita punya jiwa. Sering dengar ya belahan jiwa gitu. Tapi kata Al-Ghazali mengenal jiwa itu susah. Maka pintu dari mengenal jiwa itu kenali dulu qalb, katanya gitu. Semua yang bergejolak di hati kita itu sebuah bayangan dari jiwa kita. Nah, jiwa kita pernah bersaksi, alastu birabbikum, kata Allah Ta'ala, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, bala syahidna. Kalau kata Eric Winkel dalam penjelasan kitab Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi, ini ayat ini yang menjelaskan tentang cinta pertama kita. Di jiwa dipanggil Allah Ta'ala bersaksi. Jadi jiwa kita pernah face to face, berhadapan dengan Rabbul Alamin. Maka dalam diri kita, karena kita punya jiwa, yang namanya manusia semua punya jiwa. Dia mengenal Robnya. Sesuatu yang kemudian karena dia dicelupkan ke alam kegelapan. Dunia ini ujung yang paling jauh disebut dengan alam kegelapan. Sebagai sebuah bagian dari mengenal dia, karena dia punya yang outer gitu, bagian mengenal Allah Ta'ala secara utuh. Sampai harus diperkenalkan dengan dunia jasad gitu. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan juga dilapisi 3 kegelapan. Jadi jiwa dibuat lupa untuk sementara waktu. Untuk menumbuhkan potensi raga kita. Nah, tapi kemudian ketika kita meninggal, nih pandemi banyak yang raga-raganya dikuburkan kembali ke bumi. Pertanyaan pertama, di alam barzah, malaikat datang, ya pengantar dikubur meninggalkan kuburan kita, ditanya lagi tentang satu entitas yang kita pernah bersaksi. Pertanyaannya kan, man robbuka? Siapa Robmu? Ini pertanyaan persis. Allah dulu nanya, alastu birabbikum? Bukankah aku Robmu? Iya. Ya. Tapi kalau kita lalai, ya melatih diri, sehingga lalai melakukan tazkiyatun nafs, jiwanya itu meninggal udah masih belepotan dengan semua dosa, sehingga dia tidak paham siapa Rob. Bisa begitu. Maka kelabakan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Rob itu kan sesuatu yang menjadi pemelihara. Itu Fir'aun dulu bilang, aku Rabbul Alamin. Karena dia melihat dia yang memelihara semua negeri. Sekarang yang memelihara kita siapa? Apakah uang gajian itu setiap bulan? Jangan-jangan itu jadi Rob kita. Buat istri mungkin suaminya jadi Rob. Nggak terasa, terpleset di situ.
Dalam kata lain, ilah-ilah yang kita bilang itulah. Ada kekuasaan lain, kekuatan lain yang kita menyandarkan diri sedemikian rupa kepada itu. Jangan-jangan Rob kita, keluarga kita yang sedemikian rupa mencukupi semua kebutuhan kita. Kita jadi menyandarnya ke sana. Nah, makanya adalah sebuah rahmat sebenarnya ketika hidup kita itu dikeringkan. Betul-betul sebuah rahmat. Ketika bisnis dibikin pailit, rumah tangga dibuat cerai kadang-kadang ya. Cara Allah mengeringkan kehidupan seseorang beda-beda. Ada yang dibuat sakit, mungkin dirinya sakit. Kalau enggak, orang terdekat sakit sehingga dia harus merawat. Atau dibikin konflik di kantor sehingga enggak betah. Harus pindah-pindah terus. Atau anaknya dibikin bermasalah. Sesuatu yang bikin kita terbuka ruang fakir. Jadi kita butuh Allah. Ketika biasanya minta tolong ke A, B, C, suka direspon, sekarang pintu-pintu itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, kadang ketika saat itu datang, kalau kata Alkitab itu hari Tuhan. Sungguh suatu, wah, makanya jangan nyinyir sama orang yang dapat musibah. Melihat, tuh kasihan ya, kehidupannya udah jatuh tertimpa tangga, bisnisnya ini hancur, tersangka korupsi, misalkan apa. Tunggu dulu. Dia sedang dikeringkan oleh Allah Ta'ala. Kita nih yang lagi basah-basah ini susah melihat dia. Sholat sih sholat gitu, tapi hatinya penuh dengan ilah-ilah lain. Nauzubillah min dzalik. Dan itu kan baru terkuak nanti kalau orang yang Allah rahmati dibuka sekarang. Kita jadi paham selama ini kita tuh tawakalnya sama siapa, bukan sama Allah gitu. Nah, jadi kita mengenal ada anfus, ada jiwa. Kita punya, maka disebut jalan taubat, jalan pensucian jiwa. Inilah fokus kita dalam bersuluk. Jadi jiwanya harus kita lihat ini untuk kepentingan jiwa. Kita harus bersabar, gitu ya. Kan kita punya opsi. Dizalimi oleh seseorang sebentar, saya bisa balas dengan argumen atau balas dengan kata-kata yang menyakitkan juga. Kita tahu dia punya kelemahan apa tapi demi kepentingan jiwa saya tahan. Di situ jiwa akan dapat poin untuk tingkat sabarnya naik. Anak teriak, kita bisa teriak balik atau memarahi dia, tapi untuk kepentingan jiwa saya mau belajar untuk lebih tenang gitu, ditahan. Nah, itu semua dinamika itu yang kemudian kita harus amati. Gitu. Jadi perjalanan kemana? Perjalanannya ke dalam diri kita sebenarnya. Yang berjalan tuh dinamika di dalam diri kita. Maka penting untuk mempunyai jurnal. Sempatkan waktu hening gitu ya, terserah mau pagi hari siang, cari tempat hening di mana ada kita di atas sejadah, mungkin ada buku, kita harus tafakur. Itu menjadi cahaya buat hari ini. Kenapa tadi saya harus marah seperti itu ya? Kenapa harus ditelaah terus? Karena itu tamu-tamu Allah yang turun. Benar-benar sebuah keniscayaan. Karena kita sudah niat belajar taubat, Allah tuh ya, dia tuh maha penyambut gitu. Jadi cepat sekali sambutannya. Coba perhatikan, pasti ada yang berubah nih, dinamika kehidupan kita. Jangan biarkan itu lewat begitu saja tanpa kita mengambil pelajaran di situ. Amati dengan jelas. You have to look closer and see beyond gitu, dari semua penampakan superficial itu. Karena semua yang terjadi, yang kita anggap sebagai random ya, mobil ditabrak orang, misalkan, apalah kejadian sehari-hari itu betul-betul bukan kejadian yang random, tidak ada artinya. Tadi kita awali dengan bayangkan galaksi di sana, bilion ya, miliar atau bahkan triliun, itu Allah atur sedemikian rupa biar nggak chaos, nggak nabrak satu sama lain. And that can only happen kalau dia bergerak di orbitnya masing-masing. Itu baru bicara alam mulk, belum alam malaikat yang demikian luas, yang sampai sedemikian luasnya ya, sampai pernah suatu
suatu kali ada sebuah riwayat mengatakan Jibril alaihissalam, salah satu malaikat muqarrabun, malaikat tertinggi, pernah berpapasan dengan seorang malaikat lain. Dia bilang, ini ya siapa kok belum kenal, saking luasnya gitu. Nah, bayangkan sahabat-sahabat, Allah Rabbul Alamin, yang dikatakan Rob, penguasa seluruh alam, itu tidak sekedar bumi ini yang menel tidak tampak dalam konstelasi miliaran galaksi. Tapi dia menguasai semua alam mulk, triliunan galaksi di ujung jarinya, juga dunia malakut dan dunia jabarut, ada dunia ruh yang belum kita kenal. Ruh yang membuat kita hidup. Nanti kita akan berkenalan dengan term Ruhul Kudus, gitu ya. Itu semua dari sana. Nah, bayangkan Allah yang semua ada di bawah dia, ya, Rabbul Alamin. Masa tiba-tiba kita dapat SMS sesuatu yang menyakitkan atau dapat hadiah apa? Is that really random di luar kekuasaannya? Gak mungkin ya. Al-Quran bilang daun yang jatuh dia tahu titik mana di kedalaman. Nah, di sini kita mulai harus aware. Gak ada namanya random event. Yang kelihatan random pun sebenarnya itu by design. Dia desain. Nah, jadi dari sini kita harus meningkatkan sebuah kesadaran bahwa di balik semua dinamika fisik, kita baca di koran, ada kejadian apa di negara lain, ada ini perlombaan vaksin, ya, you have to look beyond. Tapi karena itu susah ya, seminimalnya yang ada di lingkungan kita lah, yang dekat. Tiba-tiba saudara datang, apa selalu ada, kan? Amati semua dinamika itu dengan hati, minta kepadanya. Karena kalau hanya ingin decipher, memecahkan dengan logika, nggak akan bisa. Itu bukan. Kita punya akal dalam, akal lain, akal jiwa yang bisa membaca itu semua. Nah, itu hanya terbuka kalau hati kita takwa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan siapa yang bertakwa, Allah akan mengajari dengan pengajaran langsung. Jadi paham gitu. Kenapa saya tisoledat kalau kata Teh Lin ya? Kenapa pagi-pagi nih saya terus tergelincir jatuh sampai memar? Emang cuma begitu saja? Enggak, pasti ada sesuatu deh. Ya kadang ya kemalangan hidup kita itu dipancing oleh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Contoh, seorang orang tua dibuat susah dengan kelakuan anaknya. Coba renungkan. Nanti dia akan tahu, oh ya ampun, dulu aku juga berbuat yang sama orang tuaku. Sekarang anakku begitu sama aku, sekarang dia mulai ngerasa, iya begini rasanya. Minta maaf ya. Baru kalau dia paham atas keburukan dirinya, istighfarnya itu dalam. Nah, itu maksudnya. Astagfirullah, dia untuk satu kesalahan istighfari banyak-banyak gitu. Karena sahabat-sahabat, kalau kita kemudian meninggal masih membawa noktah dosa itu, belum kita istighfari, nah itu yang membawa kita kepada azab kubur. Jadi ada seorang ulama mengatakan yang namanya kehidupan alam barzakh, di situ kan ada azab kubur gitu ya. Alam barzakh itu kehidupan surga atau neraka pendahuluan itu kelihatan di situ. Jadi kalau kira-kira dia bakalan dimurnikan di neraka, di alam barzakhnya udah kelihatan repot. Alhamdulillah min zalik. Padahal ini alam yang pasti kita hadapi loh sahabat-sahabat. Nah, kita mesti tahu ilmunya untuk menghadapi alam ini. Wong kita kalau mau keluar negeri aja, wah kita cari informasi lengkap, airportnya di mana, terus kita hotel di mana, bawa covernya 30 kilo, segede gitu, 2 lagi ya misalkan. Padahal kita nanti ke alam barzakh hanya membawa selembar kain kafan. Tapi kan kemudian agama yang mengatakan amal jariah, ya, doa anak soleh misalkan. Nah, itu bisa kita bawa. Nah, artinya kita butuh beramal soleh banyak-banyak. Tapi term amal soleh ini pun sebenarnya paham tidak gitu masalahnya. Kita ngeklaim, wah saya ini amal soleh.
Siapa yang bisa verify itu kata Allah? Bukan. Itu coba baca hadis tentang 7 lapis langit dengan 7 malaikat penjaga. Hadisnya panjang, tapi itu menggambarkan dengan tragis bagaimana amal-amal orang yang banyak itu runtuh semua tersaring di langit-langit karena dia tercampur ria, ujub. Kemudian ada satu amalan yang naik ke hadapan Allah Ta'ala. Wow, out of the odds. Itu kemungkinannya itu udah kecil, sempat naik, dan itu diapresiasi oleh para malaikat karena tampak sebagai amal yang bercahaya. Nembus ke langit ke-7 ke hadapan Allah Ta'ala. Terus kata Allah Ta'ala apa? Lemparkan amal ini ke hadapan, ke muka orang yang melakukannya. Wah, kaget semua malaikat. Kenapa? Allah bilang, karena dia mengerjakan itu bukan untukku. Oh, malaikat nggak tahu. Dia cuma nyata. Allah tahu mana yang dikerjakan untuk. Dan itu tidak berdasarkan apa ya? Kita jangan terpaku oleh ilusi bahwa amal yang hebat itu yang kekaryaan yang dilihat oleh banyak orang. Barangkali menulis bestseller gitu ya, atau bikin pesantren, hal yang bombastis. No, sahabat-sahabat, amal itu bisa jadi seorang ibu mencuci piring nggak ada yang tahu. Justru amal-amal yang ketahuan orang itu risiko rianya besar. Karena dia tahu kalau semua orang pada tepuk tangan. Itu rianya, dia harus istighfar banyak-banyak. Tapi amal yang sepi, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Orang lain nggak lihat. Barangkali satu tindakan membersih, ada hadis tuh. Jadi barang siapa jadi kalau anak tuh kalau tidur selimutnya suka kemana-mana ya. Mana kecil tuh. Terus kita dengan rasa sayang, ini anakku, selimutnya kemana-mana. Dia tutupkan, itu Allah tersenyum tuh sama orang. Nah, kayak gitu-gitu tuh sahabat yang kita suka lewatkan untuk dijadikan tangga. Kita semakin berhubungan dengan baik sama Allah Ta'ala. Ya. Pernah ada riwayat seseorang jadi waliullah gara-gara menyelamatkan. Jadi dia lagi di jalan menemukan secari kertas belel gitu ya, tapi di situ ada asma Allah. Dia kebetulan lihat, Masya Allah, dia bersihkan dari debu, dia pakai wangi-wangian, dia simpan di atas rak dengan baik gitu. Nah, pengagungan itu Allah lihat, yang lain nggak lihat. Itu loh. Nah, itu ya, kita harus cari momen-momen kita mengagungkan dia yang nggak perlu orang lain tahu, karena risiko. Diketahui orang tuh, orang memuji, wow, hati bergetar, jadi ujub gitu. Mendingan yang sepi-sepi gitu. Sepi ing pamrih, rame ing gawe gitu kalau orang Jawa. Jadi kayak begitu. Kita harus teliti gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal tidak mempersembahkan kehidupan kita, tidak menghadapkan wajah kehidupan kita, semua penggal hidup lewat begitu saja dipenuhi oleh keluhan, kemarahan, kekhawatiran, dan kita meninggal tidak dapat banyak gitu. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, sebagian besar orang meninggal tidak memenuhi penuh kantong rezekinya. Gitu. Nah, begitu. Satu hal lagi dari timeline ini adalah, ya saya pernah share hadis tentang 10 rupa manusia saat dibangkitkan. Ya, itu hadis. Jadi kita ini tengah ada di dalam rahim. Si jiwa ini harus lahir. Ya, nanti Nabi Isa berkata, kamu harus lahir 2 kali. Kelahiran pertama adalah kelahiran ragamu, kelahiran yang kedua jiwanya harus lahir. Kita kan pengen kalau anak kita lahir, tangannya lengkap gitu ya, wajahnya tampan atau cantik gitu. Nah, itu pun jiwa kita, kelahiran jiwa kita mau bentuk seperti apa? Mau bentuk babi, nauzubillah ya, seperti yang digambarkan di dalam hadis itu, atau berbentuk baik? Itu tergantung jihad kita untuk mensucikan jiwa. Kita lagi ngebentuk ini. Karena nanti di hari kiamat semua mati, semua habis. Itu cut off-nya. Jadi we can say goodbye. Ini raga kita. Nanti raga sama jiwa dibangunkan.
Nah, cetakan raga untuk kedua kalinya tergantung dengan kondisi jiwa kita. Kita sedang membentuk takdir kita yang ke depan nih. Kuncinya adalah bagaimana kita merespon hati ya, yang merespon dengan baik apapun yang dia berikan dalam takdir ini. Dan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Rasulullah pulang dari perang Badar, terluka hebat, masih bilang, ini perang kecil, kita dari perang kecil menuju ke perang yang lebih besar. Wah, sahabat udah geleng-geleng. Ini dikatakan perang kecil, nggak kebayang perang besar itu apa. Dia pikir perang fisik, tapi kata Rasulullah yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu entitas hawa nafsu dan syahwat. Ya, sebagai penutup presentasi kita, ini saya menyebutkan Ibnu Katsir yang menyitir perkataan Ibnu Abbas mengatakan begini. Sesungguhnya di tengah Lauh Mahfuz, ya, itu kitab yang semua takdir-takdir kita ada di sana. Jadi kemungkinan takdir ada di situ. Ya, kita ada A, B, C, D, E, itu pilihan kita menentukan takdir kita mau jalan kemana. Tapi ide itu tidak akan muncul dari diri kita. Karena dia sudah mengilhamkan ada beberapa kemungkinan. Pastikan kita ambil takdir yang benar. Di tengah kitab Lauh Mahfuz itu ada kalimat begini. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang Maha Esa. Islam adalah agamanya. Muhammad hamba dan utusannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan percaya akan janjinya, serta mengikuti semua utusannya, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Ini menarik. Kalimat ini kunci kebahagiaan, kunci surga masing-masing di balik takdir yang kita pernah dan sedang hadapi. Jadi kata kuncinya itu tauhid kita mesti dibenarkan. Berserah dirilah ya kepada keputusannya. Syariat Muhammad ikuti dengan benar, sholatnya diperbaiki, zikirnya diperbaiki, syariat lahir batin juga diperbaiki, karena syariat itu tidak hanya syariat yang berwujud fisik. Sabar itu syariat, sabar itu wajib, tawakal itu wajib, bersyukur itu wajib. Dan imannya kepada Allah Ta'ala dan percaya dengan janjinya. Nah, kita akan bahas satu persatu lebih dalam di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Begitu kira-kira hari ini kita belajar tentang satu ayat bahwa ada jiwa itu pernah bersaksi dulu, makanya kita punya kerinduan yang dalam yang tidak tidak terbasuh dengan semua aneka pleasures gitu ya namanya. Pleasures itu kenikmatan dunia. Kok beku ya, kok ada. Nah, karena jiwa itu hanya mencari Allah Ta'ala. Dia hanya akan terpuaskan dahaganya ketika dia mendapat informasi-informasi ilahiyah. Dengan membaca Quran, dengan ikut pengajian, membaca buku-buku yang memberi informasi dia itu siapa. Itulah jiwa kita. Baik, kita lanjut dengan diskusi ya. Ini sebelum masuk pertanyaan, barangkali silakan lewat chat bisa dikirimkan. Sini ada Tehlin, siap Tehlin? Katanya Tehlin ingin berbagi pengalaman 4 tahun ya. Assalamualaikum Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sedikit pengalaman berkaitan dengan perkenalan saya dengan Al-Quran. Dimulai juga dengan surat Al-A'raf ayat 172. Di situ tadinya bisa dibilang saya asing sekali ya dengan Al-Quran, walaupun dari kecil belajar Al-Quran atau bisa dibilang sebagai muslimah, tapi saya sama sekali rasanya stranger for me. What this kind of book gitu? Kayaknya nggak menarik sama sekali, karena dari halaman pertama dibaca aja udah ngantuk-ngantuk gitu kan, nggak seperti kita baca novel Sidney Sheldon atau novelnya Nadine. Iya, dan justru sekarang saya kangen ya. Ada aneh sekali, udah hampir 4 tahunan ini rasanya ada rasa rindu, apalagi kalau misalnya satu hari tidak ada ayat yang dibaca, rasanya mengambang gitu, karena
apapun sekarang yang saya lihat dan saya pelajari, jawabannya memang ada di dalam Al-Quran. Gitu, dari persoalan yang kecil. Contoh bisa persoalan. kasih contoh teh? Contohnya persoalan rumah tangga yang pasti. Gimana? Rumah tangga. Kasih contoh. Saya bisa dibilang kan di awal-awal itu bergantung sekali ya kepada pasangan. Sampai kita menemukan, sampai satu titik saya menemukan kekecewaan yang sangat dalam sekali. Saya baca Quran, dikasih ayat. Yang di situ banyak sekali sih sebetulnya ayatnya bunyinya hampir sama, bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menggerakkan qalb manusia gitu, apakah dia mau dibawa sebagai mukmin atau sebagai kafir. Saya sama sekali tidak, kita sebagai makhluknya sama sekali tidak punya kuasa atas itu gitu. Dan itu jelek banget gitu ya. Oh ya, pelajaran untuk saya bahwa memang saya tidak boleh sama sekali menghambakan diri kepada pasangan gitu. Jadi orientasi saya diganti saat itu. Dan mulai terbuka satu pintu lebih ringan dalam menghadapi permasalahan jadinya. Oh ya, pada saat dia marah, oh ya dia manusia, apa nih yang sedang ditunjukkan kepada saya sebetulnya. Allah menghadirkan kemarahan itu lewat pasangan. Nah, apa yang sedang ditunjukkan sebetulnya? Apakah pelajaran kesabaran, ataukah pelajaran memang ada kemarahan saya juga yang harus diperbaiki, gitu, sifat-sifat saya yang harus diperbaiki. Jadi tidak lagi menyalahkan, oh kenapa sih harus marah-marah gini ya. Alhamdulillah dari pelajaran Al-Quran itu yang saya dapatkan. Jadi gitu. lebih ringan teh menghadapinya. Kalau sebelumnya kan Alhamdulillah, begitu dan tidak berubah gitu ya, maksudnya tidak berubah kepada pasangan, tidak berubah kepada saya gitu. Kalau saya terus-terusan hanya melihat kesalahannya pada pasangan kan. Iya. Jadi begitu taubat ya, arah hati berubah ini kepada saya. Jadi lebih ringan gitu menghadapi, dan lebih pemaaf ya, lebih betul. mengerti. Iya. Dan barangkali Abah itu suami juga melihat ada yang berbeda lah, kok istri saya jadi lebih tenang gini gitu. Mungkin dia juga jadi ikut berubah. Karena biasanya kalau dulu gitu sebelum saya menjalin hubungan intim dengan Al-Quran itu dulu bisa sampai beberapa hari, bahkan dulu itu sempat 9 bulan loh teh. Nggak bicara maksudnya apa gimana? Terpisahkan, baik secara lahir maupun secara batin itu kosong, dua-duanya terpisahkan. Masya Allah, iya. Karena memang saya mencari jawabannya terus ke dia, bukan ke yang memilikinya. Iya. Gitu. Dan itu tidak berubah sama sekali. Malah bikin runyam ya. Karena kita mengharapkan dia berubah, sementara Robnya, sang Tuhan yang menguasai semua nggak dipanggil ya. Betul. Kalau bilang, betul. Kamu nggak minta sama aku, gitu. Iya, betul sekali gitu. Masya Allah. Jadi pada saat kejadian yang sama diulangi, tidak lagi 9 bulan gitu. Tapi dalam beberapa hari bisa selesai. Maksudnya bisa calm down gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang nggak nyampe 1 jam. Alhamdulillah. Jadi berangkat ini mulai menemukan surganya ya dalam interaksi. Ini surga-surga kecil ya. Iya. Yang dulu itu neraka itu kan bentangannya panjang dari sekarang sampai nanti. Cuma nanti mau wujud ya kemarahan itu. Masya Allah. Jadi maksudnya karena dulu itu kan saya mengharapkannya perubahan bombastis secara lahiriah ya. Gitu, dan menyalahkan kenapa kamu tidak menjalankan syariat semua terus gitu. Nah itu kan malah ini tembok gitu, dan saya tidak melihat bahwa itu adalah teguran untuk saya. Iya, itu pitfalls ya, kesalahan besar in any relationship. Mau itu dengan anak, mau itu dengan bos, itu apa. Kita mengharapkan orang lain untuk berubah, padahal bukan begitu caranya. Kita yang mesti berubah. Nanti kalaupun orang lain belum berubah, setidaknya respon kita menghadapi perilaku seperti itu akan berubah deh, lebih beda. Betul. Dan setiap buka Al-Quran diberinya selalu ayat yang jangan tergantung pada dia bukan milik kamu gitu.
Jadi disapih nih Teteh ya, kemarin dikeletekin nih. Salah berhadap. Penjuru, sebagai penjuru tuh kalau pas kibra itu penjurunya salah. Salah, iya. Oh, Masya Allah. Sekarang lebih, jadi surgamu lebih terasa di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dulu kalau ada pepeletekan kayak gitu bisa berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya, cemberutnya. Sekarang dalam hitungan sejam beres, udah. Iya. Dan dulu itu cenderung untuk disingkirkan ya, bukan dihadapi tapi disingkirkan. Gitu. Tidak dipelajari tapi disingkirkan, yang melarikan diri gitu istilahnya gitu ya. Tidak dengan direnungi dan dicari solusinya untuk kita gitu. Maksudnya untuk secara lahiriah maupun batiniahnya gitu. Alhamdulillah ya, ini tuh kesaksian. Ini udah ngalamin sendiri gitu ya. Jadi begitu salah dalam mengarahkan wajah kehidupan ya, konsekuensinya fatal ya Teh ya. Fatal. Sekarang Teh Lin mencoba dengan approach baru ya, di bawah bimbingan Allah Ta'ala gitu. Hey, fokusnya sama aku, fokus sama diri, fokus sama hati, tazkiyatun nafs. Nanti Allah bimbing, dan sekarang lebih ringan menghadapi kehidupan rumah tangga. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya bukan berarti juga tidak mengucurkan air mata ya. Ada, tapi rasanya beda. Betul, rasanya yang betul. Beda. Iya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Teh. Sudah sharing ini ya. Oke, silakan Pak Faisal kalau belum azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh. Alhamdulillah, silakan Pak. Iya. Kita menunggu. Jadi gini, tadi saya raise hand itu saya tersimak dengan Al-A'raf itu tuh 172 tadi itu. Yes. Persaksian itu ya. Saya juga enggak tahu nih, baru dapat detik ini. Baru datang pada kajian ini, baru dapat ini. Alastu bi rabbikum, pertanyaannya Tuhan kan. Di situ ada kata bi, Mbak. Bi itu with. Kalau bahasa Inggris. Jadi Allah tidak Allah ini baru saya dapat juga dalam saat ini tadi sore. Allah tidak bertanya apakah saya Tuhanmu atau apa saya yang Rabbunmu. Tapi Allah bertanya, saya bersamamu dalam Rabbunmu. Wow. Saya with you dalam merobbi. Jadi saya pikir ya Allah, ini pertanyaan Allah ini kata bi saja itu dalam Inggris mungkin with ya Mbak ya artinya. Iya. Jadi memang kesatuan kita sama Allah dengan Rabbun itu sudah ditentukan sejak awal dan itu ada dalam anfusakum. Ya. Maka ketika mati, pertanyaannya ketika mati di kubur, Mbak, bukan lagi ditanya man bi rabbikum, enggak, tapi man rabbuka. Karena yang nampak jiwa-jiwa saat itu banyak jiwa-jiwa yang memutuskan dan tidak ada lagi Tuhan dalam dirinya saat itu. Ketika dikubur. Ini saya bilang, makanya saya tadi angkat karena tiba-tiba juga baru dapat pemikiran seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Ya, itu ini ya mungkin. Jadi gitu yang saya maksud dari bahasa Arab Mbak. Itu presisinya bahasa Allah ya dalam Al-Qur'an itu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an Pak, birabbikum. Kalau kata lain kalau kita ubah gitu ya, alastu apa aja alastu rabbukum. Ya, sebenarnya kalau dia mau iya, kalau dia hilang, Mbak, alastu rabbukum. Allah yang bertanya, apakah saya Tuhanmu? Ya. Tapi Allah, apakah saya Rabbunmu? Maha pendidik, bukan Rabbun. Tapi Allah tidak bertanya begitu. Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Bukankah saya bersamamu dalam Rabbunmu? Masya Allah. Ya. Bukankah saya ada with you? Jadi ya Allah alam. Ana juga baru dapat detik ini. Kenapa apa hakikat dari kata bi? Sedangkan ketika mati man rabbuka, tidak ada bi-nya. Ya. Jadi sebenarnya keterikatan kita pada saat persaksian itu lahir batin benar, Mbak. Karena ada with ma'iyah di situ, ada kebersamaan sama Allah. Pertanyaannya bukan cuma sekedar saya Tuhanmu. Bukankah saya Tuhanmu? Tidak. Bukankah saya Tuhan yang mendidikmu?
yang mengayomimu, yang mencintaimu, dan kita bersaksi bahwa itu benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pamit dulu Mbak mau maghrib. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, terima kasih itu kan. Allah mengajari kita lewat manapun. Terima kasih. Ini ada kata be. It makes a whole different thing gitu. Jadi dia makanya dalam kajian Ibnu Arabi itu Eric Winkel mengatakan ini ya, Ibnu Arabi ketika bicara tentang persaksian ini, alastu bi rabbikum, itu seperti ya memang kasih sayang yang jadi it's about love gitu. Itu cinta pertama, seperti bayi itu melihat ibunya di pertama kali dia lahir. Nah, makanya Rasulullah dengan brilian menggambarkan, karena kita ingin menangkap cinta Allah itu seperti apa, kata Rasulullah. Kamu lihat seorang ibu sedang menyusui anaknya, bagaimana pandangan ibu sama bayinya dengan penuh sayang. Nah, itu pandangan pertama. Rob, pemelihara, ibuku yang merawat aku, ibuku yang memberi makananku, mendidikku. Nah, makanya itu yang paling dekat gitu dengan fungsi Rob. Kita bisa membayangkan bagaimana sayangnya orang tua kita sama kita. Nah, kita bisa nangis itu begitu kita kehilangan orang tua, seolah-olah kehilangan pelindung dalam tanda kutip. Dia yang memelihara kita sejak kecil dengan penuh kasih sayang, merawat. Dia, kata Rasulullah, jauh cintanya dibandingkan cinta seorang ibu sama anaknya, orang tua sama anaknya. Nggak kebayang. Wah, tapi ya, toh dia sering diprasangkai buruk gitu. Dan dia maha sabar. Jadi semua takdir yang melingkupi kita, ya, Pak Faisal banyak yang terima kasih itu, alhamdulillah. Semua takdir yang melingkupi kita datang dari tangannya, datang dari karsanya, dan tidak ada selain dari kebaikan. Maka minimal lah sahabat-sahabat, minimal oleh-oleh kita buat hari ini. Kalau bibir kita, hati kita belum sanggup untuk bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, seminimalnya jangan prasangkai dia dengan sebuah prasangka yang buruk. Karena sungguh dia hanya ingin memberi yang terbaik buat kita. Allah itu dia nggak pernah kasih sesuatu KW2 gitu, selalu yang terbaik. Nah, masalahnya perwujudan dari yang terbaik itu akal kita belum bisa terima. Kebanyakan gitu. Seringkali kita belum paham bahwa kadang dibuat sakit itu adalah yang terbaik buat kita. Kadang diberhentikan dari pekerjaan itu yang terbaik buat kita. Kadang mendapat fitnah itu pada saat itu yang terbaik buat kita. Kita hanya bisa lihat nanti kalau sudah berjalan. Contoh ya, ada cerita. Suatu hari ini bapak ini mau ke kondangan, anaknya udah bilang, oh ya Pak, lama banget nih kita biar nggak telat nih nanti tutup gitu kondangannya. Tapi entah kenapa dalam hatinya kok ragu ya gitu. Padahal dia udah mau datang tuh. Jadi keraguan, entah kenapa ada rasa ragu itu gitu. Tapi karena dia didesak oleh anaknya, takut terlambat, takut udah tutup gedungnya gitu ya. Ya, pergilah gitu. Tapi dengan terlambat. Dan kemudian di tol yang akan mereka lewati itu terjadi sebuah kecelakaan besar gitu. Di situ dia paham kalau dia tidak dibuat ragu-ragu pada saat itu, dia mungkin akan termasuk dari korban kecelakaan itu. Karena itu hanya berjarak sekian berapa menit gitu. Nah, kadang-kadang sahabat-sahabat ini ya, sebagai penutup, kita harus paham bagaimana cara Allah mendesain kehidupan. Karena dia dekat, alastu bi rabbi. Bukankah aku yang ngasih kamu rezeki? Kita pikir rezeki, kan kita lahir tidak membawa apa-apa, ya kan? Ibu kita memberi susu, air susu ibu. Terus memberi bubur. Sampai kita tumbuh sebesar ini, kita diberi oleh Allah makanan yang cukup, pendidikan yang cukup,
dengan cara dia menggerakkan semesta di sekeliling kita. Diberilah rasa kasih sayang kepada orang tua kita, kepada nenek kita, kepada tante, kepada guru kita. Nah, itu the womb, kita makan tuh kalau di rahim ya, alam rahim tuh kita cuma ada satu, si bayi, si janin hanya mengandalkan nutrisi dari tali pusar. Nah, tali pusar yang sama itu ada dalam kehidupan kita. Dia akan terus memberikan kita. Nah, jadi kalau masalah rezeki makanya tidak perlu dikhawatirkan. Cuma masalahnya bagaimana kita menyikapi permasalahan yang muncul di hadapan kita supaya jiwa kita menjadi bangkit. Nah, ke depan insya Allah perjalanan berikutnya kita akan menapaki sebuah episode di mana si jiwa kita turun dari alastu ini, alam alastu ya. Kita berangkat hari ini, poinnya adalah kita pernah jiwa kita dipersaksikan di hadapan Allah Ta'ala, bersaksi demikian dekat, bukankah aku birobbikum gitu, alastu birobbikum, indah sekali. Pertanyaannya kemudian ketika si jiwa itu turun bersama roh di alam rahim, hadis mengatakan 120 hari ditiupkan ke dalam janin, makanya ada 4 bulanan gitu syukuran. Karena di situ si entitas janin menjadi lengkap. Apa yang terjadi berikutnya kita akan lihat di kajian ketiga insya Allah minggu depan ya untuk penelusuran ini. Jadi itu hari ini. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Alhamdulillah sudah berbagi pengalaman, Teh Lin juga Pak Faisal. Begitu sahabat-sahabat, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Insyaallah minggu depan lagi. Terima kasih Teh Tessa. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.